Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Duyandi dari kelas 11 IPS 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul Perlawanan Kesultanan Palembang. Latar belakang. Perlawanan rakyat Palembang terhadap penjajahan Belanda atau VOC terjadi pada tahun 1819 sampai 1825. Diawali dengan sikap tegas penolakan Sultan Badarudin atas kedatangan Belanda yang ingin kembali menguasai Palembang setelah Inggris meninggalkan Indonesia. Sultan Badarudin dahulu pernah menjadi Sultan Palembang dan kemudian diturunkan secara paksa oleh pemerintah Inggris ketika masih berkuasa di Indonesia, yaitu digantikan oleh Sultan Najamuddin. Setelah merebut kembali kekuasaan kesultanan dari Najamuddin tahun 1819, Sultan Badarudin selalu menghalangi setiap kapal Belanda yang memasuki Sungai Musi. Insiden ini banyak menelan korban, terutama dari pihak Belanda. Pihak Belanda tidak tinggal diam dan menyerbu Palembang hingga meletuslah Perang Palembang. Pada tahun 1821, Belanda dapat menguasai ibu kota Palembang dan menangkap Sultan Badarudin. Setelah Sultan Badarudin tertangkap, selanjutnya ia diasingkan ke Ternate. Perlawanan rakyat Palembang masih sering terjadi pada tahun 1825. Tetapi status kerajaan Palembang telah dibubarkan oleh Belanda. Dampak-dampak yang terjadi akibat perang di Palembang. Dampak sosial, dampak ekonomi, dampak politik dan militer. Dampak ekonomi. Perang tahun 1819 yang melibatkan antara Kesultanan Palembang Darussalam dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda, di mana lokasi perang ini terjadi di wilayah Sungai Musi. Hingga tahun 1819, Sungai Musi masih menjadi urat nadi bagi kehidupan masyarakat kota Palembang pada khususnya, dan masyarakat di Kesultanan Palembang Darussalam pada umumnya. Sungai selain tempat mencari sumber kehidupan, juga sebagai satu-satunya jalur transportasi saat itu. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah kota Palembang merupakan daerah aliran sungai atau daerah berawa-rawa. Letak kota Palembang yang berada di muara Sungai Musi menyebabkan Palembang tumbuh menjadi sebuah kota dagang yang mempunyai banyak hal yang dapat menarik minat para pedagang untuk berlabuh. Sungai Musi memegang peranan penting bagi perekonomian, terutama sebagai jalur transportasi masyarakat dalam bidang perdagangan, sebagai tempat dilaksanakannya transaksi jual beli yang dilakukan para penduduk dengan para pedagang. Sebagaimana daerah yang baru saja mengalami peperangan, maka Kesultanan Palembang Darussalam sangat memerlukan perubahan ekonomi dengan cepat untuk memulihkan sumber pemasukan bagi keraton, yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan rakyat banyak. Dalam hal komoditas, makanan, hanya harga garamlah yang sangat tinggi. Dampak sosial. Dalam bidang sosial, peperangan ini mengakibatkan adanya perubahan sosial di wilayah Kesultanan Palembang. Pada saat terjadinya perang, para pejabat istana diperintahkan SMB 2 untuk mengerahkan penduduk yang berada dalam wilayah dusunnya agar dapat membantu pasukan keraton dalam menghadapi Belanda. Para pejabat keraton yang memiliki dusun meminta kepada pasirah atau kepala dusun untuk mengirimkan pemuda-pemuda terbaiknya. Biasanya, pasirah akan ikut serta dalam rombongan yang akan membantu pasukan keraton. Hal ini dilakukan para pasirah untuk membuktikan loyalitas mereka terhadap kesultanan serta agar bisa bertemu sultan. Selama perang di tahun 1819 berlangsung, cukup banyak pasirah meninggal dunia. Dampak politik dan militer. Berakhirnya peperangan yang terjadi 2 kali selama tahun 1819 juga memberikan dampak terhadap bidang politik dan militer. Pada bidang politik dalam negeri, kemenangan ini telah mengantarkan Kesultanan Palembang Darussalam untuk menjadi suatu kesultanan yang berdaulat tanpa terikat dengan kerajaan atau pemerintah manapun, baik Belanda maupun Inggris. Kemenangan ini sebagai bukti perjuangan yang dilakukan SMB 2 beserta seluruh pasukan kesultanan yang berjuang gagah berani. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.